الله أكبر الله أكبر ويسر لنا أمورنا اللهم ربنا يسر ولا تعسر يا رب اللهم ربنا أتمم بالخير. Hadirin hadirat, muslimin muslimat sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan kurnia Allah. Sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk melakukan amal yang soleh, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi kematian, mempersiapkan bekal yang akan kita bawa ke alam barzah, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, yang nanti segala sesuatu di akhirat itu tergantung apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin yang ikut membantu berpartisipasi dalam menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram wal Muhtaram, Imam Besar Masjid Abu yang dirahmati Allah, beserta seluruh jajaran staf pengurus masjid, seluruh imam dan muslimin muslimat, tamu-tamu Allah yang sudah berada dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita mencoba untuk mengkaji tentang satu subjek ataupun satu ilmu pengetahuan agama yang lebih kepada substansi ataupun yang lebih kepada yang spesifiknya adalah ilmu tauhid, ataupun dalam bahasa lain disebut dengan ilmu aqidah, i'tiqad, punya dalam bahasa Aceh. Tauhid adalah pondasi segala ilmu. Menyo tauhid hana butoi, nyo yang lain hana lagut. Maka dasar daripada pengetahuan agama adalah tauhid. Kalau seseorang di dalam beribadah dan dia tidak tahu tujuan daripada ibadah itu, maka ibadahnya ditolak, ibadahnya tidak sah. Kita adalah makhluk, lawan daripada makhluk adalah khaliq. Ada yang menciptakan kita. Kita adalah manusia. Kita adalah di antara ciptaan-ciptaan Tuhan yang diciptakan
di atas permukaan bumi ini yang kalau kita lihat hikmah daripada penciptaan Allah supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Hikmah daripada Allah ciptakan makhluk, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin agar mereka bisa beribadah, berubudiyah, melakukan sesuatu yang berefek kepada dirinya, yang berefek kepada hatinya, yang berefek kepada ketergantungan besok di akhirat. Maka di dalam ilmu tauhid, seseorang apabila beribadah dia tidak tahu tujuan daripada ibadah, ataupun dia tidak tahu siapa yang dia sembah, maka ibadahnya tidak diterima. Orang tua kita, urang syik gedanya dari zaman menyatakan itu sengaja ilmu pertama yang diperkenalkan kepada anaknya adalah tauhid. Ilmu mengenal Allah, mengenal pencipta. Akidah. Akidah itu adalah hati. Tempatnya di hati, kepercayaan, mengiktikadkan. Maka itu penting. Maka itu perlu pondasi segala ibadah, pondasi segala ilmu. Itu adalah akidah. I'tikad. Menya'tikad hana mufhum, i'tikad hana tatepa. Ilmu tauhid kita tidak mengenal, maka semuanya sia-sia. Berbicara tauhid, nyo getanyo dari zaman ke zaman, semenjak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Makanya perbedaan antara tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu fikih ada khilafnya, ilmu tasawuf ada khilafnya. Bisa beda-beda pendapat, dia mentangnya. Maka itu dalam ilmu tauhid ini tidak dikatakan mazhab. Hanjekkeun mazhab, nya mazhab na khilaf. Ilmu tauhid bukan mazhab. Dia ilmu absolut, pasti. Dan tidak ada khilaf. Yang harus kita garis bawahi. Nyan beta catatnya, bemufhum danyo. Karena nyan berkenaan ataupun berkaitan dengan hati, dengan keyakinan, dengan ideologi yang benar. Maka itu kita akan jumpai dalam pembahasan ilmu tauhid itu ada istilahnya nakli dan akli. Menyatakan di kampus-kampus ataupun di universitas, setiap dikatakan akidah itu ada filsafat. Karena dua inilah, antara dua ini, akidah, filsafat, baru bisa kita menjumpai Tuhan, baru bisa kita mengenal Tuhan. Dan filsafat pun bukan filsafat yang sesat, kan filsafat Yunani, kan filsafat Aristoteles, kan filsafat Plato, tapi filsafat, logika-logika yang dibenarkan, yang diiktirafkan dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu kalam. Jadi itu serampangan ketika dikatakan filsafat, oh semua filsafat sesat, enggak. Hanya filsafat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan syariat, itulah yang diajari sekarang di pesantren, di daya-daya, di kampus-kampus. Maka di kampus jurusan tauhid itu namanya akidah dan filsafat. Menyedidaya kita sering mendengar dalil nakli, dalil akli. Akai berfungsi.
Dan hukum akal itu 3. Dan juga bukan sembarangan akal. Kan mandu-mandu makai. Kan akai bruh-bruh butuh dah belakang. Dia akal dikontrol. Dia akal punya pondasinya. Hukum akal ada 3. Wajib, mustahil, harus. Itu hukum akal. Maka untuk kita akan melihat, kita akan membaca, kita akan mendengarkan apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu harus. Baru dikombinasi dengan nakli, dengan ayat ataupun hadis yang tidak pernah bertentangan, yang tidak pernah selalu bertolak belakang dengan akli, tapi selalu sinkron, selalu ada koneksi. Dan tidak pernah paradok, tidak pernah berbentur. Berbentur itu bukan namanya akal yang sehat. Itu sudah lari daripada 3 hukum akal. Yang kai pelung kan ali. Menentang syariat dengan akal, maka buang akal. Dan hukum akal yang dipelajari oleh ulama-ulama, yang diajarkan kepada kita, itu hukum akal yang tidak menentang dengan Al-Quran dan hadis, yang tidak pernah menentang dengan syariat. Maka kita mendengar dari urang syik gedanyo, dari indatu gedanyo, ada istilah sifat 20. Sifat 20 nyan itu adalah di antara ilmu tauhid, ilmu akidah. Kalau di Dayah kita bisa menjumpai di dalam kitab-kitab dari kitab dasar, Akidah Islamiyah, Matan Sanusi, Syarah Tijan Darari, apalagi Syarah Ummul Barahen, Kifayatul Awam, ataupun ada matan-matan yang menceritakan tentang akidah, tentang tauhid, dan itu didahulukan. Pat mentang gampang mentang jamun, itu anak-anak kita, mereka tidak terlepas daripada belajar sifat 20. Sifat 20 ini adalah salah satu cara, salah satu metode untuk mengenal Allah. Mengenal Allah, taturi Tuhan dengan sifat Tuhan. Dengan sifat-sifatnya kita mengetahui bahwa adanya Tuhan. Bukan kita lihat, karena Tuhan nggak bisa dilihat. Tuhan, Allah itu berbeda dengan kita. Dalam salah satu sifat 20 ada namanya sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda Allah dengan manusia, berbeda Allah dengan alam, berbeda Allah dengan makhluk, berbeda Allah dengan dunia. Kalau sama, itu bukan Allah. Kalau masih terbayang begini, begana, begini, itu bukan Tuhan. Maka mukhalafatuhu lil hawadis. Ataupun dalam ayat yang lain dikatakan laisa kamislihi syai'un. Hadirin hadirat, tafsir laisa kamislihi syai'un yang benar menurut ulama-ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tafsir menyetacok kesimpulan makna laisa kamislihi syai'un, tidak ada bandingan bagi Allah. Nah, itu. Tidak ada yang menyerupai Allah. Itu. Nyan arti tafsir daripada laisa kamislihi syai'un. Nyan panjang pembahasannya kalau kita mau bahas tuh. Sehingga dikatakan kaf itu kaf ziyadah. Kenapa dikatakan kaf ziyadah? Bakanyan kamislihi, laisa kamislihi syai'un. Tidak serupa Allah dengan makhluk. Tidak sama, tidak ada bandingan. Tidak ada bayangan. Enggak boleh dibayang.
enggak boleh berbentuk, maka itu dikatakan mujassimah. Mujassim, berbentuk. Ini kita berbentuk nih. Nyodanya, nyona jaro, nama tanah, ada kepala, kaki, rambut, kupiah, nah baju jubah, itu berbentuk Tuhan. Allah bagaimana? Laisa kamislihi syai'un mukhalafatuhu lil hawadis. Menyamantang nebayang, menyamantang tebayang, menyamantang jut ne tamsilkan, menyamantang jut ne contohkan, itu bukan Tuhan. Maka ulama-ulama menciptakan, membuatlah konsentrasi ilmu yang dikatakan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelopornya kan imam mazhab. Pelopornya Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu bukan pendapat beliau, bukan ijtihad beliau, tapi hasil daripada pengumpulan, gegumpul-gumpul mandum, gegumpul dalil, gegumpul hadis, gegumpul pendapat-pendapat sahabat, pendapat-pendapat ulama, pendapat-pendapat imam. Maka dia buatlah satu catatan ataupun satu risalah untuk getulak pendapat-pendapat yang syubhat adanya. Waktu itu kan Mu'tazilah merajalela. Bahkan ayah angkat beliau itu berpaham Mu'tazilah, lebih mengedepankan akal, lebih mengedepankan rasionalitas. Ujung-ujung apa? Sesat. Ujung-ujung apa? Murtad. Ujung-ujung apa? Kafir. Ujung-ujung apa? Enggak sah iman. Maka geli kadang-kadang kalau kita baca kitab, menyebab kitab di pesantren itu di kitab Kifayatul Awam, dari awal permulaan kita sudah menjumpai itu bahwa belajar ilmu tauhid itu fardhu ain. Setiap kita wajib belajar, wajib mengetahui dalilnya secara terperinci, secara umum, secara detil. Wajib. Kalau tidak wajib, tidak sah imanmu. Kalau tidak tahu, tidak sah ibadahmu. Bahkan ada ulama yang berpendapat bagi siapapun yang tidak belajar tauhid, yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah, yang tidak tahu Tuhan, maka hukumnya kafir. Geli. Kafir. Walaupun pendapat beliau itu ditolak oleh ulama-ulama yang lain. Yang tujuannya apa? Supaya kita lebih fokus. Masalah ketuhanan jangan main-main. Masalah ketuhanan nggak ada khilaf. Dia pasti konkret, dia absolut. Tuhan yang berbicara Tuhan. Maka ulama-ulama tauhid, kalau kita jumpai ulama tauhid, itu tidak ada pembicaraan kecuali Tuhan, kecuali Allah. Yang beliau nampak hanya Allah semata-mata. Pelapornya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka ulama imam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dari zaman ke zaman itu nggak ada selain Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang pelik, kenapa Malaysia pelik? Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi beliau nggak pernah jumpa. Anak merempok dua. Siapa dia lepat di bagian Uzbekistan, siapa di bagian Irak. Nggak pernah jumpa. Yang jumpa hanya murid-muridnya, yang jumpa hanya ilmunya. Ketika beliau berjumpa, ketika ilmunya berjumpa, ilmu daripada Abu Hasan berjumpa dengan ilmu daripada Abu Mansur, tidak pernah kontra, sinkron, sesuai. Berarti inilah ilmu tauhid yang benar. Maka watenya pendapat tauhid Ibnu Taimiyah ditolak. Tauhid Ibnu Taimiyah ditolak, dan yang tolak bukan sembarangan ulama. Seluruh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika itu menolak pendapat ataupun ideologi tauhid Imam Ibnu Taimiyah. Cuma lantaran beliau batat, urang carang, urang punakeun baga batat,
sehingga melawan, dipenjara berkali-kali supaya ubah, tapi ubah cik, dipenjara karena memang waktu itu kerajaan Islam kuat, masih kuat kerajaan Islam, mentang tiga khilafah, penaikkan khilafah Islamiyah masih kuat, masih dikontrol, ulama-ulama masih punya kekuasaan. Tapi kan setelah itu runtuh tumbang. Terakhir khalifah Islamiyah Turki Utsmani tumbang 1922, resmi tumbang 1924. Zaman tanya di bawah satu kekhalifahan. Yang terakhir itulah khilafah ataupun khalifah Utsman, Turki Utsmani di Turki. Dan kita harus harus tahu Rasulullah memuji orang-orang Turki. Rasulullah memuji Al-Fatih. Ketika Nabi mengatakan bahwa nanti akan lahir satu pemimpin yang kuat, satu pemimpin yang adil, akan ada tentara sebaik-baik tentara, dan merekalah sebaik-baik mukmin, dan merekalah yang mengalahkan, yang bisa melawan, yang bisa meruntuhkan Konstantinopel. Itu hadis Rasulullah, walaupun ada yang mengatakan hadis itu dhaif, tapi ada hadis yang lain yang menguatkan hadis ini. Yang jelas Rasul memuji orang-orang Turki, dan di Turki, menyajino tajau Turki itu masih ada ulama-ulama tauhid, ulama-ulama sufi yang luar biasa. Walaupun ada ada setting Yahudi yang sengaja meruntuhkan, maka kalau kita baca sejarah runtuhnya Turki Utsmani luah, panjang tak cerita macam mana setting orang-orang Yahudi untuk menguasai pusat Islam. Pemberontakan terjadi, dikirim intel, dikirim orang-orang yang pintar, orientalis, dipekaru Islamnya, dipekaru ekonomi Islam. Mata uang berubah dari dinar dirham berubah ke kertas yang harga. Ibadah bank Inggris, bank Inland. Kerajaan Islam kalemoh, ekonomi Islam kalemoh. Kayak bedah. Akhirnya tumbang. Nah, sekarang Yahudi kafir yang menguasai. Mereka berkuasa ya mudah-mudah saja untuk merusak ideologi. Maka ulama-ulama sufi, ulama-ulama tauhid di Turki, beliau tetap bermujahadah. Sehingga timbul tuh masa-masa Erdogan. Yang Erdogan urang sufi ya. Lon kalau pernah merumpok dengan mursyid daripada Erdogan, almarhum Sayyid Abdul Baqi Al-Husaini. Dia nekalan Mbak Google nih. Sayyid Abdul Baqi Al-Husaini. Beliau bertarikat Naqsyabandi Al-Khalidi. Tasawuf, orang sufi. Sama lagi Al-Fatihnya. Al-Fatihnya nyan orang-orang sufi ya. Dan kalau kita baca di semua kitab mandum hautakalan bak kitab-kitab pemantang yang berakidah Asy'ari, apakah yang berakidah Maturidi, rata-rata mereka orang sufi dan rata-rata mereka ahli hadis. Menyekun Habib Ali Jufri, tidak ada satu hadis pun yang terlepas daripada lisan orang-orang sufi, lisan daripada orang-orang yang bertauhid, yang berakidah Asy'ari dan Maturidi. Seandainya kalian mengatakan Asy'ari sesat, kalian mengatakan Maturidi sesat, kalian mengatakan sufi sesat, maka seluruh dunia, seluruh ulama-ulama dunia sesat. Bandung neraka. Hanya awakam dalam surga lehedwadro. Nah itu. Maka perlu ibu bapak yang dirahmati Allah untuk kita perkenalkan ilmu tauhid ini kepada anak-anak kita. Nyolewnya kabre dah galon di kampung-kampung Hanali. Hanali murno sifat 20, Hanali murno tauhid. Yang leo ke ceramah-ceramah mana?
kajian-kajian serampangan yang tidak ada materi, yang tidak ada kitab. Ini sudah masanya kita kembali, kembali kepada jejak-jejak dan langkah-langkah yang pernah dijajaki oleh orang tua kita dulu, yang pernah mereka lalui, sehingga mereka sukses, mereka berhasil. Karena berbicara agama, nyo tak kalau ikut. Lihatlah ke belakang, biar kalau nyoku makin hancur, makin buruk, makin rusak. Agama ke belakang, nak kalau ikut. Walaupun masa-masa orang tua kita, masa-masa nenek kita dulu, orang alim enggak banyak, tapi orang sesat juga enggak banyak. Jina urung alim kalau urung sesat pi rata sago. Maka adil, sangat adil itu Allah menciptakan siklus alam tuh. Masa-masa ubid lon mungkin di kampung lon hana urung alim. Tungku imam kadang-kadang bacaannya pun enggak betul, enggak paseh. Tetapi orang sesat pun kayaknya enggak ada. Tetapi mereka ketika mengetahui ilmu, ketika mengetahui pemahaman agama, mereka amalkan, mereka beribadah, mereka berkeyakinan, sehingga sampai kepada tahap waliullah. Sampai kepada tahap waliullah yang dekat dengan Allah. Mereka-mereka yang mempelajari ilmu, apalagi ilmu tauhidnya, ilmu tauhid kan berbicara masalah ketuhanan tuh. Mereka-mereka yang paham Tuhan, yang paham ketuhanan, maka mereka-mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, sidang jamaah maghrib menjelang insya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali nyopayah puolom marwah menuntut ilmu. Leh-leh maghrib di menasah, di surau-surau, di musala, di kampung-kampung, itu hidupkan kembali. Kepada Pak Geshi, Tungku Imum, undang ustaz-ustaz tengku-tengku yang mufhum lebih-lebih tentang ilmu tauhid, suruh bahas, pelajari mereka supaya mereka paham bagaimana, supaya mereka tidak terjerumus dalam akidah yang salah, akidah yang sesat, kepada aliran-aliran yang sesat. Maka menyatakan mbak hadis wate Rasulullah menggambarkan begitu banyak aliran-aliran yang muncul dan hanya satu yang selamat. Kalau kita pelajari, semua aliran ini berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ketauhidan. Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah, Musyabbihah, Syiah, Wahabi, nyan mandum ideologi, mandum berbicara tentang tauhid, maka sesat. Sehingga kalau kita baca dalam kitab, istilah bid'ah itu tidak diobral dengan mudah, enggak. Masalah bid'ah itu lebih kepada masalah tauhid, masalah ketuhanan, bukan masalah furu', bukan masalah ibadah mahdah, ibadah ghairu mahdah, bukan masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah tidak dikatakan bid'ah. Bid'ah itu puncak pun. Maka kalau kita lihat sekarang, perkembangan sekarang udah sangat rusak pembahasan bid'ah, diluas, diperluas. Padahal bid'ah hanya pada masalah akidah, pada masalah syariah. Sehingga kalau kita bisa gambarkan, kalau bisa kita rival daripada bid'ah, syariah. Lawan bid'ah, syariah, kan sunnah. Ustaz-ustaz lawennya kan dikatakan bid'ah itu lawannya sunnah. Enggak. Sunnah itu Sunnah itu adalah turunan daripada syariah. Sedangkan bid'ah, dia adalah status dan dia bukan hukum. Bid'ah itu hanya status. Ada kala baik, ada kala enggak baik. Yaitu kalau enggak baik dikatakan bid'ah, dhalalah. Itu yang sesat.
Itu yang salah. Kalau yang baik dikatakan bid'ah hasanah. Bid'ah itu artinya bukan sesat, tapi sekarang orang seolah-olah sudah menafsirkan arti bid'ah sesat. Sehingga na framing, sehingga na orang yang pegah lon hirun, na orang yang pegah bid'ah hasanah, berarti na sesat hasanah. Na sesat hasanah, karena dalam pemahamannya arti bid'ah sesat, bukan. Arti bid'ah apa namanya? Status perbuatan yang sebelumnya nggak ada contoh, perbuatan sebelumnya nggak ada praktek, maka dikatakan bid'ah. Kalau kita baca di kamus, makna bada'a menciptakan, membuat. Sehingga Allah mensifatkan dirinya dalam Al-Quran dengan bid'ah. Dalam ayat badi'us samawati wal ard. Teman, hina arti sesat berarti. Badi'us samawati wal ard. Si penyesat langit dan bumi. Lagian arti ini? Enggak. Kan mana arti? Badi' itulah si pembid'ah. Si pembid'ah, si pencipta. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelumnya nggak ada contoh. Nampak boleh? Bisa dipahami? Apakah sebelum Allah menciptakan langit awai, jamun na langit hana? Apakah ketika Allah menciptakan bumi, Allah perlu perlu kepada grafis, perlu kepada desain? Na desain ilikut, na contoh? Tidak ada. Baru ada, maka dikatakan badi'us samawati. Badi'us sama, Allah yang membid'ahkan langit dan bumi. Nah, itu dasarnya. Badi'us samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu makna bebasnya. Kenapa digunakan kalimat badi'u, tidak digunakan kalimat khaliqu, khalaqa, tidak digunakan kalimat ja'ilu, tidak digunakan kalimat ansya'a ataupun nasya'a? Kenapa digunakan kalimat bada'a, badi'us? Karena langit sebelumnya tidak ada contoh, bumi sebelumnya tidak ada contoh, maka Allah mensifatkan dirinya dengan badi'us samawati wal ard. Begitu juga dalam ibadah ataupun perbuatan kita sehari-hari. Kalau ibadah itu sebelumnya nggak ada contoh, nah lagi nyona contohnya. Pernah nggak Rasulullah kuliah tiap-tiap malam Jumat masalah ilmu tauhid? Nah, pernah nggak? Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah, sahabat, ulama salaf, tabi'in malam Jumat nyan pembahasan khusus masalah tauhid, khusus masalah akidah. Nah, kan tidak ada. Berarti tanya malam nyok kata pebut bid'ah. Teman, bid'ahnya bukan bid'ah dolalah, tapi bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah nyolun beserta drone mandum seluruh staf masjid termasuk abu-abu munci nyaman tabah umpung lan neraka, menyatakan lagi makna hadis yang dipahami secara tekstual tapi konmunan. Maka perlu ibu bapak, perlu pembahasan yang lebar, yang panjang, apalagi masalah ketuhanan. Dalam mukadimah ya ulun baca benar. Alhamdulillahillazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini juga salah satu dalil untuk mengesahkan Allah. Salah satu dalil untuk tidak ada bandingan bagi Allah. Salah satu dalil bahwa berbeda Allah dengan makhluk. Makhluk yalid yulad, nano dan jod ipano, tapi Allah tidak ada.
Makhluk bukan hanya saya, bukan hanya saja bapak, bukan hanya saja abang, bukan hanya saja ibu. Makhluk tanya budakeunnya universal, majmu. Tapi Allah ahad, esa. Qul huwallahu ahad, esa. Kan satu pi esa. Kalau satu na dua, menyatakan satunya na dua, na lain na peut, tapi nya esa, wahdaniyah. Wujudnya Allah, wujud Allah itu wajib. Wujud Allah tidak sama seperti wujud kita. Wujud gedanya deh dekalon. Menyawate deh wate hana deh hana, tapi wujud Allah nya hana istilah deh, hana istilah hana deh. Nampak? Menyawujud Allah tidak ada istilah nampak, tidak ada istilah enggak nampak. Kalau enggak nampak namanya Adam, menyenampak namanya wujud. Adam tidak ada sama Tuhan. Hana. Tidak ada istilah-istilah manusia yang bisa dipakai pada Tuhan. Kesimpulan lagi, ibu-ibu. Apapun bahasa dunia, apapun bahasa yang dipergunakan di dunia, yang kita pergunakan untuk muamalah, interaksi sehari-hari, apakah dari segi sifat kita, ciptaan kita, itu tidak layak digunakan pada Allah. Nyo bahasa dunia, Allah bukan dunia. Maka penting untuk kita pelajari itu. Maka semua itu ada dalam pembahasan ilmu tauhid. Insyaallah ke depan kita buka kitab, kita baca. Nyo mukadimah malamnya untuk pesuh milenya. Katakanlah so yang pas so apa? Yang apa kayak pelungjun untuk ya. Karena yang berbicara masalah ketuhanan, akidah, keyakinan tidak main-main, ideologi tidak ada khilaf, harus pasti. Karena itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan pencipta, hubungan makhluk dengan Khalik, yang itu adalah salah satu sahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, semoga dapat menerima ilmu ataupun pencerahan dengan baik. Insyaallah kita akan jumpa lagi. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.